Guys, komik ini tuh tipis banget ya. Tapi kalau baca komik ini tuh entah kenapa bisa jadi lama banget gitu loh. Ya halo, apa kabar sobat-sobat semua? Ketemu lagi dengan aku Bang Dar di Bookbuzz. Nah, di video kali ini kita masih di konten review. Kali ini Bang Dar bakalan review komik lokal atau komik Indonesia ya. Sesuai requestan kalian ya, bahwa Bang Dar disuruh nge-review komik Ramayana atau Mahabharata ya. Karena Mahabharata dari karyanya almarhum Maestro Komik R.A. Kosasih, Bang Dar belum punya. Punyanya cuma yang Ramayana aja ini. Ya udah, Bang Dar review yang Ramayana aja ini dulu ya teman-teman semua. Seperti biasa buat kalian teman-teman semua yang baru gabung di channel Bookbuzz, jangan lupa klik subscribe dan nyalakan notifikasinya biar kalian gak ketinggalan video terbaru dari Bookbuzz. Ya udah, langsung aja kita mulai video reviewnya. So, ini dia sobat komik yang berjudul Ramayana gitu ya. Di sini nggak ada subjudulnya, dan komik Ramayana ini tuh adalah komik karyanya R.A. Kosasih ya teman-teman semua. Di sini nggak ada tulisan authornya karena memang komik-komik zaman dulu ya dari Alex Media Komputindo tuh memang nama pengarangnya atau nama authornya nggak disebutin di depannya gitu ya. Dan biasanya komik Alex zaman dulu tuh identik dengan list seperti ini ya. List bagian atas ya, ada yang merah, ada yang hijau, ada yang biru dan lain-lain ya. Dan seperti yang lihat, karena di sini tuh ada angka satunya, berarti komik ini tuh adalah masuknya komik serial ya. Nah, kalau kalian lihat sendiri di sini, ini kayaknya kayak meling-meling karena ini udah ada sambal plastiknya ya. Dan memang sengaja Bang Dar nggak lepas, walaupun kalau dilepas mungkin dalamnya masih bagus ya. Karena kalau Bang Dar lepas, ini tuh ada staplesnya, nanti Bang Dar takut ngerusak gitu ya teman-teman semua. Bang Dar sendiri dapat komik ini tuh juga dari marketplace, beli online ya, second gitu ya. Dan kalau nggak salah ini tuh komik bekas perpustakaan teman-teman semua. Entah mungkin perpustakaannya tutup atau gimana ya teman-teman semua. Dulu Bang Dar dapat di Shopee gitu. Oke. Dan kalau kalian lihat di sini, ini tuh walau ada sambungnya, komik ini tuh pakainya covernya jenis glossy ya. Jadi yang meling-meling baik depan, samping, belakang. Dan kalau kalian lihat di bagian depan itu covernya memang kayak cover jadul gitu ya, dimana ada tulisannya lumayan gede banget di sini, dan di sini kayak ada space kosong, dan gambar covernya cuma kotak seperti ini. Dan gambar cover yang ada di sini tuh sebenarnya merupakan gambar cover yang ada di bagian dalam sini gitu teman-teman semua ya, yang terkesan kayak simple gitu aja ya. Dan bagian sampingnya di sini nggak ada gambar mininya ya, cuma ada tulisannya seperti ini. Nah, dan di bagian belakang kalian bisa lihat sendiri, di sini belum ada detail komiknya seperti sekarang, dimana ada deskripsi yang jelas ya, komiknya demografinya masuk apa, harganya berapa, ratingnya berapa. Nah, walau nggak ada itu, Bang Dar bakalan bantu kalian dikit. Jadi komik Ramayana ini tuh kalau dibilang demografinya masuk ke komik apa, Bang Dar sih lebih setuju ke komik netral ya, bisa dibaca cowok maupun cewek. Dan kemudian untuk ratingnya sendiri menurut Bang Dar remaja ya teman-teman semua. Kemudian untuk harganya sendiri, kalau masalah harga Bang Dar nggak tahu ini tuh dulu komik dijual berapa. Kalau melihat dari tahun terbitnya, mungkin komik ini tuh dulu masih dijual dengan harga puluhan ribu ya, entah 10 ribuan atau berapa gitu teman-teman semua ya. Oke, kita back ke bagian depan sini ya teman-teman semua. Komik ini tuh masuk ke komik reguler ya, karena ini tuh masih pakai kertas newspaper ya, atau kertas koran. Tapi kertas koran yang dulu itu sama kertas koran yang sekarang beda. Kertas koran yang dulu tuh agak tebelan dikit ya, dan nggak terkesan tembus pandang gitu. Kalau yang sekarang mungkin bener-bener nggak begitu berkualitas kertasnya teman-teman semua ya. Oke, dan untuk dimensi komiknya, ini tuh masuk ke ukuran komik reguler Alex Media Komputindo ya, yang lebarnya 11,5, kemudian panjang ke bawah atasnya ini tuh 17,2 teman-teman semua ya. Nah, ini dia. Dan sebelum Bang Dar buka komiknya, seperti biasa Bang Dar bakalan kasih tahu dulu ke kalian, komik ini tuh arah bacanya dari kiri ke kanan. Dan untuk genrenya, komik Ramayana ini tuh masuknya ke komik drama ya teman-teman semua. Ada actionnya juga, tapi kalau komik lawas zaman dulu yang khas-khas komik cergam tuh biasanya actionnya tuh nggak senikmat kalau kalian baca komik-komik Jepang, dimana action itu tuh mewakili isi cerita. Sedangkan kalau komik cergam atau komik zaman dulu tuh action itu hanyalah apa ya, hanyalah bumbu, karena yang ngejelasin porsi actionnya tuh bukan gambarnya tapi kayak narasinya gitu teman-teman semua ya. Kemudian selain action juga ada masuk ke ranah epic gitu ya teman-teman semua, karena memang baik Ramayana ataupun Mahabharata tuh diambil dari kisah epos gitu ya. Oke, sekarang kita buka komiknya teman-teman semua. Nah, ini dia. Nah, karena Bang Dar dapat secondan dari perpustakaan, dan ini pasti ada capnya seperti ini ya. Bahkan di sini juga ada staplesnya. Komik-komik yang model ada staplesnya itu biasanya kita temuin di komik bekas X-Rent ya, atau rentalan ya. Tapi kalau Bang Dar lihat ini tuh SLTP itu tuh mungkin ini SMP ya. Kalau lihat tulisannya SLTP berarti ini tuh udah jadul banget, karena dulu tuh SMP namanya memang SLTP. Dari SLTP kemudian berpindah menjadi nama SMP gitu ya. Nah, ini dia. Bahkan ini ada capnya.
Dan di sini ada detail komiknya ya. Jadi untuk Ramayana ini tuh karyanya R.A. Kosasih. Autornya namanya masih pelukis ya. Dan pemilik naskahnya Anjaya Tatang, pemilik naskah. Dan komik ini tuh pertama kali diterbitin sama Alex Media Komputindo tahun 2000 teman-teman semua ya. Oke, dan ini dia komiknya. Di sini nggak ada daftar isinya ya. Dan kalian bisa lihat di sini ada nomor halamannya ya. Jadi komik-komik era dulu itu malah di bawahnya ada nomor halamannya semua dan terkesan kayak rapi gitu ya teman-teman semua. Ini dia. Untuk total halamannya ini tuh ada berapa? 142 ya teman-teman semua. Oke, kita back ke bagian depan lagi. Kita bakalan review mulai dari artworknya ya teman-teman semua. Untuk artwork dari komik ini tuh pakainya stylenya style realism ya. Jadi yang kayak nyata mendekati manusia aslinya gitu ya stylenya. Karena memang komik-komik cergam era dulu tuh kebanyakan memang realism ya. Komik cergam era dulu tuh belum terpengaruh dengan komik Amprik maupun komik Jepang. Jadi masih bener-bener pure gayanya orang Indonesia. Kebanyakan orang Indonesia kalau bikin komik memang suka yang nyata dan biasanya identik dengan kontras tinggi ya, gelap terangnya, hitam-hitam banget, putih-putih banget. Dan biasanya backgroundnya tuh pun digambar semua teman-teman semua. Kalau kalian lihat komik-komik Jepang sekarang biasanya backgroundnya ada yang detail banget, tapi kadang backgroundnya cuma putih ya, karena memang di Jepang di sana tuh bener-bener dikejar deadline waktu ya. 1 minggu harus bisa selesai 1 chapter. Sedangkan kalau komik-komik Indonesia tuh dulu kayak nggak ada batasan waktunya gitu ya teman-teman semua, karena buat kreatornya sendiri yang ngerjain cuma sendiri. Kalau di Jepang sana kreatornya punya asisten lumayan banyak ya. Nah, jadi kenapa sih Bang Dar tuh dulu yang sebenarnya nggak begitu respect sama komik Indonesia, jadi seneng sama komik Indonesia? Karena komik-komik Indonesia, khususnya untuk komik-komik Indonesia yang zaman dulu ya, yang jadul, yang era cergam, itu tuh komiknya bagus banget teman semua. Artworknya khas banget ya, seperti ini. Nah, ya. Ini teman-teman semua ya. Ini artworknya keren banget loh teman-teman semua ya. Bener-bener realism banget. Nih ya. Oke. Setelah dari artwork, kemudian untuk panelnya gimana Bang Dar? Seperti yang kalian lihat di sini. Ini panelnya, mungkin buat kalian yang belum pernah baca komik jadul seperti ini. Panelnya tuh lumayan unik ya. Panelnya tuh cuma kotak-kotak seperti ini aja. Kotak-kotaknya pun juga terkesan kayak sistematis gitu loh. Seolah-olah kayak udah dibikin dulu panelnya gitu ya. Nah, kotaknya seperti ini. Bukan Yonkoma ya, tapi kotaknya model-model kayak gini teman-teman semua ya. Nah, seperti ini dan seperti yang kalian lihat. Selain dari panel tadi, Bang Dar udah jelasin bahwa komik cergam tuh biasanya identik dengan narasi gitu ya. Ini kan ada dialognya. Dialognya udah sepanjang ini ditambah nanti ada narasinya. Nah, kalau ada actionnya gimana Bang Dar? Bang Dar cariin yang porsi action di sini. Nah, di sini ya contoh ini. Ini ada adegan action. Actionnya pun seperti ini gambarnya, tapi masih dibantu dengan narasi gitu ya. Nah, Taksaka menerkam dengan mudah. Nah, jadi khasnya komik cergam itu tuh kalau memang sebagian orang nganggap komik cergam atau cergam itu ya komik itu sendiri, sebutan untuk komik di Indonesia. Kalau Jepang manga, kalau Korea dan Cina punya sebutan sendiri-sendiri lagi, baik manhwa maupun manhwa ya. Tapi kalau Indonesia cergam, ya memang ya, sebagian orang memang nganggap cergam. Bang Dar sendiri juga ngakuin cergam. Tapi kalau dikhususin lagi, Bang Dar pernah bahas cergam sama komik lokal sama komik Indonesia tuh kayak sekilas punya khasnya tersendiri ya. Kalau kita ngomongin komik Indonesia berarti semua komik yang ada di Indonesia berarti komik Indonesia. Kalau kita ngomongin komik lokal ya itu mewakili juga dengan komik Indonesia. Tapi baik komik Indonesia maupun komik lokal itu belum tentu punya stylenya kayak cergam. Sedangkan kalau cergam itu tuh namanya cergam, cerita bergambar ya berarti gambar di sini tuh dinomorin 2 gitu ya teman-teman semua. Tapi lebih pembawaan ke ceritanya. Walaupun namanya juga komik, tapi tuh kita tuh kayak menikmati cerita, tapi ada dukungan gambarnya gitu loh teman-teman semua ya. Oke. Dan ini dia tadi. Dan untuk komik cergam itu tuh identik banget dengan tulisan yang super-super banyak banget. Makanya tadi Bang Dar ngomong walaupun komik ini tuh tipis ya, tapi di sini komiknya bakalan bikin kalian baca lama banget ya. Jujur aja, Bang Dar tuh kalau kisah Ramayana, mungkin bukan hanya Bang Dar, kalian ya, masalah cerita Ramayana atau Mahabharata, bukan versi India ya, versi Indonesia, itu tuh kita udah banyak tahu karena dulu ada film kolosal gitu ya. Bahkan mungkin kalian udah hafal jalan ceritanya kayak gimana. Tapi dari baca komik ini tuh kita jadi tahu bahwa setiap komikus itu yang bikin komik baik judul Ramayana maupun Mahabharata punya gaya penceritaan tersendiri ya teman-teman semua. Dan kalau kalian baca komik lawas ini tuh nanti kalian juga mungkin bakalan kaget karena ada bacaan atau ejaan yang mungkin kayak komanya terlalu dekat, kemudian ada ejaan yang mungkin
kalau dibaca anak-anak zaman sekarang tuh mungkin kayak agak membingungkan gitu ya. Nggak semuanya sih, cuma beberapa aja gitu ya. Oke, teman-teman semua. Dan kalau Bang Dar dimintain buat jelasin ini tuh ceritanya tentang apa, ya udah Bang Dar jelasin buat kalian yang mungkin nggak tahu ya. Jadi komik Ramayana itu mengisahkan tentang sejarahnya si Rama ya. Yang di sini tuh namanya Raden Regawa bersama adiknya ya. Jadi di sini benar-benar diterain dari awal lahirnya Rama, kemudian dia memiliki istri cantik bernama Sinta, kemudian Sinta diculik oleh Rahwana. Dari Rahwana kemudian lahirlah Anoman gitu teman-teman semua ya. Jadi komik ini tuh bener-bener super padat banget ceritanya. Ada beberapa cerita yang mungkin kayak dipotong-potong gitu ya, karena memang kalau diceritain secara gamblang atau secara apa ya kompleks gitu bakalan panjang banget. Bahkan di sini tadi kayak ada peringatan bahwa untuk cerita tentang Subali dan Sugriwa itu kayak terpisah gitu ya teman-teman semua. Oke? Nah, di sini pada endingnya ini tuh Sri Rama belum sampai ke tempatnya Rahwana ya. Jadi Sri Rama lagi proses membangun jembatan menuju ke Alengka-Diraja gitu teman-teman semua ya. Nah, karena ini tuh ada angka satunya, ya berarti mungkin lanjutannya endingnya mungkin bakalan di volume 2 atau volume berapa, karena Bang Dar sendiri belum tahu untuk komik Ramayana dari era Kosasih yang diterbitin sama Alex Media Computer itu ada berapa volume ya. Oke, kira-kira seperti itu ya teman-teman semua. Semoga bisa menjadi nostalgia buat kalian yang suka komik-komik lawas seperti ini ya, buat kalian yang mungkin seumuran sama komik ini, dan buat kalian para ABG atau anak muda zaman sekarang, ini dia komik asli Indonesia, komik Indonesia yang khas dengan artworknya seperti ini ya. Semoga bermanfaat. Untuk artworknya Bang Dar kasih nilai 9,5 ya, karena Bang Dar suka banget dengan stylenya dan gayanya khasnya. Untuk ceritanya Bang Dar kasih nilai 8 lah ya, karena ceritanya sebenarnya asik, tapi menuntut kita untuk santai karena patchingnya lumayan lambat gitu ya teman-teman semua, walaupun alurnya maju ya. Dan kalau untuk keunikannya Bang Dar kasih nilai 9. Oke, kira-kira seperti ini ya teman-teman semua. Sampai jumpa lagi, salam books lovers, bye.